Saya coba kasih tahu satu simbol lagi, di mana satu simbol ini bertujuan untuk melakukan penyambungan antara operasi satu dengan operasi yang lain gitu. Oke. Nah, di sini kan saya nggak bisa menyambungkan ini, maksudnya nggak ada tempat lagi. Harusnya di sini pas operasi perkalian saya bukan melakukan ini, tapi melakukan operasi bulat ya, operasi atau kita menambahkan diagram lingkaran kecil. Ini bertujuan untuk menghubungkan bahwasanya lingkaran kecil ini akan menghubungkan dengan kode selanjutnya begitu. Meskipun teknik ini harusnya kita implementasikan di beberapa lembar yang banyak ya. Coba saya implementasikan di lembar yang baru saja biar lebih jelas. Oke, ini yang operasi yang ini kan nggak cukup ya. Karena nggak cukup, saya coba buatin lagi operasi. Ini operasi bagi ya, operasi bagi. Nah, kalau saya nggak mau operasi baginya ada di sini, tapi saya coba buatin dulu deh. Operasi bagi kiri. Bentar. Memang lebih enak kita melakukannya di kertas ya. Yes, jika yes operasi baginya itu akan melakukan operasi lagi ya. Operasi angka, kalau ini ngomongin soal ketika angka 2-nya itu tidak lebih dari tidak 0, maka hasilnya itu akan melakukan pembagian antara angka 1 dan angka 2 gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau mau lebih jelas ya, teman-teman bisa ngelihat yang saya buat ini ya. Karena ini lebih jelas lagi. Coba kita breakdown satu-satu. Nah, tapi di sini kalau teman-teman cermati ya, ini ada beberapa operasi yang kurang karena di sini kita tidak menjelaskan tentang statement dari operasi bagi ya. Kalau teman-teman lihat, nih harusnya di sini itu ada satu atau cabang lagi untuk melakukan pencabangan untuk operasi bagi gitu. Ini harusnya ada operasi bagi. Kita coba buatkin lagi dah untuk operasi baginya. Jadi terusan dari ini ya, terusan dari itu ada operasi pembagian. Operasi pembagian itu karena di sini itu ada 2, yaitu if. Kalau yes itu dia masuk ke if condition yang baru, yaitu angka tidak sama dengan 0. Ini dia akan loop lagi, bukan loop sih, tapi kita akan kondisikan lagi. Kalau no, itu dia akan melakukan operasi input atau output untuk kesalahan. Berarti di sini ada error. Kita masuknya di sini ya. Kemudian kalau yes dia ke angka, bentar. Kalau yes itu dia masuk ke angka 0, itu akan melakukan input hasil, bukan input tapi proses ya, proses untuk hasil bagi. Kalau gagal, ini juga akan melakukan proses tapi hasilnya error ya, error gitu. Nah, ketika operasi ini itu gagal, operasi yang ini gagal, itu dia masuk ke else di sini. Jadi dia akan melakukan proses juga untuk hasilnya tidak valid gitu.
novel. Nah, kemudian kita harus menghubungkan antar flowchart menjadi satu kesatuan, di mana di sini ada print ya, di sini ada pencetakan, yaitu hasil. Nah, kita akan melakukan pencetakannya dengan menggunakan simbol 0 atau simbol lingkaran. Ini juga bisa dilakukan kalau misal kertas teman-teman itu tidak bisa cukup ya, atau tidak cukup. Nah, ini saya hapus karena operasi bagi ini sebenarnya ada di sini ya. Di sini kan operasi bagi nih, di sini operasi bagi. Nah, operasi bagi itu saya pindahkan ke atas ya. Ini adalah sambungan dari sini. Tolong teman-teman simak juga biar lebih paham. Kemudian di sini saya kasih 0. Kasih 0 yang sama ya. Dimana 0 ini akan menghubungkan ke satu output yang sama, yaitu print hasil ya. Ini yang print hasil. Ini sudah di bagian ini, bagian terakhir. Nah, di bagian terakhir kita masuk ke yang N. Udah masuk ke yang terakhir. Nah, input atau diagram yang lingkaran ini itu akan menyambung ke diagram yang ini ya, teman-teman. Yang ini sama ini itu masuk ke sini juga gitu. Menghubungkan gitu. Itu ya pelajaran kita untuk hari ini di pertemuan keempat mengenai flowchart. Teman-teman bakalan lebih sering untuk membuat flowchart untuk masing-masing studi kasus di beberapa latihan yang akan datang. Karena pengetahuan tentang flowchart, terus bagaimana cara kita melakukan logika informatika atau logika pemrograman berdasarkan kode. Biasanya programmer itu bisa melihat logika atau alur dari kode sekali lihat, karena dia punya logika atau pemikiran logika pemrograman yang sudah pakem gitu ya. Jadi udah tahu nih, harusnya setelah inisiasi variabel, setelah input ini itu harus melakukan kondisi apa nih gitu ya. Nah, kondisi ini akan menyambung ke kondisi A, atau kondisi A akan kalau tidak memenuhi kondisi A akan memenuhi kondisi C kayak gitu. Itu akan dipelajari teman-teman semakin dalam gitu ya untuk masing-masing pertemuan di masa depan. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dikerjakan tugas dan kuis yang ada di sistem atau platform. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.